Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk menghadiri dalam acara presentasi yang akan saya bawakan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian dan Bapak Yasan yang telah memberikan tugas presentasi untuk tentang presentasi bisnis yang akan saya buat. Nah, di sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengenal salah satu sama lain terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Reza Setiawan. NIM saya 431190101005. Nah, di sini saya akan mata kuliah yang diajarkan pada presentasi ini yaitu mata kuliah Kewirausahaan 3, yaitu Bapak Yasan Endrawan SPD MM. Nah, bisnis yang akan saya buat, presentasi bisnis yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang Kakuis Home. Nah, apa sih Kakuis Home? Nah, Kakuis Home itu yaitu budidaya ikan hias, khususnya ikan hias koi. Nah, pendahuluan. Membudidayakan ikan koi membutuhkan lahan dan dana yang tidak sedikit. Padahal di sisi lain, budidaya ikan koi di Indonesia berpeluang menyaingi Jepang. Sebab budidaya ikan koi di Jepang juga terhambat akibat beberapa persoalan. Antara lain, terbatasnya lahan, mahalnya upah, tenaga kerja, dan pengaruh 4 musim yang menjadi kendala terbesar dalam budidaya koi di Jepang. Hal inilah yang mendorong saya untuk ikut serta dalam mengembangkan bisnis ikan koi di Indonesia. Dengan berbagai keadaan tersebut, diharapkan perkembangan bisnis di Indonesia dapat meningkat. Karena yang saya tahu, yang saya lihat, bisnis ikan koi di Indonesia masih belum terekspos maksudnya masih belum banyak yang membudidayakan ikan hias koi ini. Padahal peluang untuk bisnis ini sangatlah besar. Tujuan saya membuat bisnis ini yaitu yang pertama ada menjadi pengusaha mandiri yang berkualitas dalam hal bisnis ikan hias. Nah, yang kedua ada memasarkan ikan koi di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Yang ketiga ada menjadikan ikan koi sebagai komoditas perikanan yang patut diperhitungkan di Indonesia. Karena untuk komoditas ikan koi sendiri di Indonesia masih tidak bisa diperhitungkan karena masih sedikit sekali pengusaha yang mau untuk berbisnis ikan koi ini. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan ikan koi yang berkualitas di Indonesia. Nah, berdasarkan yang saya lihat di lingkungan saya ya, maksudnya ketika saya ingin membeli ikan koi, saya sangat lumayan susah ya, karena saya harus jalan ke sana kemari untuk mencari ikan koi, tapi yang saya dapat kualitasnya biasa-biasa saja. Nah, untuk profil bisnis saya, Kakuis Home merupakan usaha budidaya ikan koi milik saya sendiri. Nah, saya berasal dari Brebes, mendirikan usaha di kampung halaman saya. Nah, lokasi untuk membuka cabang pertama Kakuis Home berada di kampung, tepatnya di Desa Gegerunci, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, saya sendiri memilih lokasi tersebut karena merupakan sebuah pedesaan yang strategis dan sangat cocok untuk perkembangan budidaya ikan koi. Dan juga kenapa saya memilih di desa saya sendiri, karena di desa saya sendiri masih belum ada pengusaha khususnya di budidaya ikan koi ini, teman-teman. Banyakan jadi petani, banyakan jadi buruh, banyakan jadi tukang. Jadi yang jadi pengusaha khususnya ikan itu sangat jarang sekali, teman-teman. Nah, untuk struktur organisasi saya, yang pertama owner atau founder ya, pemilik yaitu Nur Reza Setiawan, yaitu saya sendiri, dan pengelola toko Agung, dan untuk pengelola keuangan itu Rizky, dan dua karyawan saya yaitu Haki dan Arul. Nah, produk yang saya jual rencananya yang pertama ada ikan koi soa, yang kedua ada ikan koi sanke, yang ketiga ada ikan koi kohaku, dan yang keempat ada ikan koi kinrinjin, yang kelima ada ikan koi hikari utsuri, dan yang keenam ada ikan koi hikari mujimono.
Target pasar saya siapa? Nah, target pasar dari bisnis ini adalah masyarakat umum dan komunitas pecinta ikan hias yang ada di desa. Nah, jadi di desa tersebut banyak loh yang sebenarnya yang suka ikan koi ini, tapi mereka tidak tahu, tidak paham maksudnya tempat untuk membeli itu di mana. Mereka suka, tapi tidak ada wadah untuk membeli ikan koi itu. Nah, jadi sebisa mungkin saya ingin membuka sebuah cabang di sana agar orang-orang yang mempunyai kegemaran untuk apa ya namanya menjadikan ikan koi sebagai hiasan di rumah. Nah, jadi saya membuka toko itu agar mereka dapat membeli ikan koi yang berkualitas. Nah, saya sendiri rencananya akan melakukan kerjasama dengan supplier dan distributor ikan hias. Nah, menurut pengalaman saya sendiri belum terdapat kios ataupun cabang yang ada di daerah Gegerunci, Kecamatan Songgam, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, strategi pemasaran apa yang akan saya ambil? Nah, yang pertama adalah pamflet dan poster. Nah, untuk ini strategi yang paling mainstream ya, karena membagikan pamflet dan memasang poster di jalanan atau tempat umum itu semua pengusaha, semua bisnis pasti melakukan yang seperti itu untuk promosi pasar. Jadi saya juga akan melakukan membagikan pamflet dan memasang poster di jalanan dan tempat umum yang ada di desa Gegerunci. Nah, yang kedua ada membuat website sendiri untuk memasarkan produk. Nah, saya nantinya akan membuat website yang semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan sebisa mungkin untuk agar bisa menarik pelanggan yang di luar dari desa Gegerunci tersebut. Jadi rencana saya ingin melakukan ekspor, entah itu ekspor antar provinsi kah, antar kota kah, ataupun bahkan antar negara. Itu rencana saya, maksudnya harapan saya untuk ke depan, insya Allah bisa ekspor ke luar negeri. Yang ketiga ada kerjasama. Nah, saya akan bekerjasama dengan pihak supplier dan distributor agar menjaga kualitas yang telah diberikan selama ini, karena kualitas itu yang paling penting dalam berbisnis ya teman-teman, karena kita jangan sampai untuk mengecewakan customer ataupun pelanggan. Nah, laporan keuangan terdiri dari kebutuhan dana, itu apa saja, terus yang kedua ada proyeksi neraca, yang ketiga ada proyeksi laba rugi, dan yang keempat ada proyeksi arus kas. Nah, untuk penutup ya teman-teman, ikan koi termasuk ikan hias yang disukai oleh berbagai kalangan, dari kalangan atas sampai kalangan menengah ke bawah. Selain dipelihara sebagai hobi, ikan koi juga bisa dijadikan lahan bisnis yang menjanjikan, tentu saja bagi mereka yang benar-benar serius menekuninya. Nah, alasan saya sendiri memilih ikan koi karena cara pembudidayaan yang mudah dan dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Saya juga ingin menaikkan profitabilitas masyarakat di kampung halaman saya sendiri. Hal tersebut menjadikan faktor terbesar saya ingin membangun bisnis ini di kemudian hari. Oke teman-teman, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan, dan yang bisa saya jelaskan. Kurangnya mohon maaf, karena yang salah itu datangnya dari manusia dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yasan Endrawan SPD MM yang telah membimbing saya, yang telah mengajari saya, dan jasanya sangat tak ternilai harganya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.